Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Niputu Meastuti Suwandari. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 1 Batu Madep, Kabupaten Kelungkung, Kecamatan Nusa Penida, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4E124154002. Hari ini Sabtu 26 Oktober tahun 2024 akan melakukan uji kinerja di kelas 4 dengan modul ajar Matematika bab 2, materi pokok pecahan. Berikutlah uji kinerja saya. Swastiastu. Om Awignam Astu Namasida. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Silahkan duduklah ya. Nah, masih semangat hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah, Ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Ayo Juna, pimpin ke depan. Berdiri semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada. Ibu absen dulu ya. Putu Astike? Kenapa tidak masuk? Sakit. Igede Eka Aditya Saputra? Igede Eka Saputra? Igede Wisnu Aditya? Yes. Jadi yang tidak sekolah satu anak ya. Nah, semoga temannya Astike cepat sembuh biar besok bisa sekolah seperti biasa. Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Ibu harapkan anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran kali ini. Kemudian anak-anak lebih disiplin, tidak ngobrol sama temannya atau bermain-main saat pembelajaran. Apabila nanti ada tugas kelompok atau tugas perorangan, anak-anak bisa bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau ada tugas kelompok, anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya, kerjasama yang baik untuk mengerjakan tugasnya. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila anak-anak fokus dalam pembelajaran kali ini, materi yang akan disampaikan anak-anak bisa cepat pahami, cepat nempel di otak. Kalau misalnya lain-lain kan, nanti nggak paham materinya Pak. Jadi selama proses pembelajaran hari ini Ibu harapkan anak-anak fokus, disiplin, dan perhatikan pembelajaran dengan baik. Nah, silakan keluarkan bukunya dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nah masih semangat kan? Masih. Kok lemas? Masih semangat? Masih. Ayo berdiri dulu ya. Nah, jadi kita akan menyanyikan lagu wajib. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib ini bisa membangun semangat nasional anak-anak, semangat nasionalisme anak-anak. Nah, lagu wajib apa yang anak-anak sukai? Garuda Pancasila. Jadi kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Nah, Ibu mulai. Nanti Ibu hitung 1 sampai 3 baru kita mulai ya. Tangannya biar lebih khusyuk. 1, 2, 3, mulai.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Biar tambah semangat lagi. Masih ingat? Kita breaking dulu ya. Masih ingat tepuk P5? Masih. Kita tepuk P5. Breaking kali ini. Nah, mulai ya. Tepuk P5. Projek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, yes. Luar biasa. Hebat. Tepuk tangan dulu. Coba perhatikan ya. Ibu ada pertanyaan nih. Dengarkan baik-baik ilustrasi yang Ibu sampaikan. Nah, ini misalnya ya. Ibu mempunyai satu loyang kue. Satu loyang kue. Pernah anak-anak lihat satu loyang kue? Pernah. Atau di rumah ibunya pernah beli satu loyang kue? Nah, itu ya. Ibu punya satu loyang kue, kemudian ibu bagi kue itu menjadi 3 bagian. Ibu bagi menjadi 3 bagian. Nah, ibu 3 bersaudara. Nah, ibu punya satu loyang kue, kemudian ibu bagi menjadi 3 bagian dan ibu 3 bersaudara. Kira-kira masing-masing mendapat berapa bagian kue? Berapa bagian? 1. Berapa bagian? 1. Jadi masing-masing mendapat bagian 1 potong kue atau 1/3. Nah, dari mempelajari materi ini ada pun tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat membandingkan pecahan dengan pembilang 1 dengan baik. Nah, jadi dari mempelajari materi hari ini, anak-anak nantinya akan bisa membandingkan pecahan pembilang 1 dengan baik. Itu yang diharapkan. Kemudian, tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan pecahan pembilang 1 dengan baik. Nah, tadi kan membandingkan. Nah, yang kedua, dari mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan bisa mengurutkan pecahan pembilang 1 dengan baik. Nah, ini Ibu ada sebuah gambar. Sebuah gambar. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar yang ada di slide. Diamati dulu, diperhatikan. Nah, kira-kira ada gambar apa saja dulu? Yang pertama ada gambar apa? Yang ini. 2 orang anak. Nah, ini 2 orang anak ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada gambar pizza. Anak-anak pernah makan pizza? Nah, kalau makan pizza kan biasanya dipotong-potong menjadi berapa bagian ya? Potong-potong menjadi berapa bagian? Nah, ini kira-kira di gambar ini apa yang mereka lakukan? Berebut pizza. Jadi anak yang di belakang mau minta pizza yang dipegang anak yang di depan. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Nah, dari gambar pizza ini, kira-kira dipotong menjadi berapa bagian? Ada yang bisa? Coba Mangela. Jadi dipotong menjadi berapa bagian? 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar matematika, yaitu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Silakan disimak baik. Yang
Yang pertama adalah membandingkan pecahan menggunakan gambar. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar pertama bernilai 1/5, sedangkan gambar kedua bernilai 2/5. Pecahan 1/5 dan 2/5 bisa kita bandingkan bahwa pecahan 1/5 kurang dari pecahan 2/5, atau bisa kita tulis 1/5 lebih kecil dari 2/5. Nah, demikianlah materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu video pembelajaran yang sudah anak-anak simak. Nah, kira-kira ada nggak sudah bayangan mengenai pecahan? Oh, ada suaranya? Sudah ada? Nah, Ibu jelaskan sedikit mengenai video tadi biar anak-anak lebih paham lagi ya. Nah, coba perhatikan slide-nya dulu. Biar anak-anak tahu mana, ini kan biar nggak bingung mana pembilang, mana penyebut. Nah, misalnya ini ada X per Y. X-nya yang merah, Y-nya yang warna hijau. Nah, X-nya itu disebut dengan apa? Pembilang. Kemudian yang Y disebut dengan penyebut. X atau pembilang, bagian yang dipecah atau yang dipotong. Kemudian Y penyebut jumlah seluruh bagian yang utuh. Contohnya. Nah, yang bagian kuning itu pembilang ya. Ini yang pertama ada gambar lingkaran kemudian dibagi menjadi 2. Nah, kalau dibentuk pecahannya, ada yang bisa? Coba dia. 1/2. Gimana yang lain? Benar, 1/2. Ya, 1/2. Yang 1 bagian yang kuning, kemudian yang 2 potong ini ya. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ada yang bisa? Coba, ini. 1/4. Nah, yang 1 yang warna kuning, kemudian yang 4 jumlah yang dipotong. 1, 2, 3, 4. Dan gambar yang ketiga. Coba Pak De. 1/3. Nah, yang terakhir. Coba. 3/4. Nah, sudah tahu ya cara membentuk bilangannya. Nah, sampai sini dari materi dari video pembelajarannya tadi anak-anak tonton, kemudian Ibu jelaskan sedikit. Kira-kira ada pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya? Bintang, coba. Bagian yang mana contoh pecahan yang menggunakan Simbol sama dengan. Gimana contoh? Kira-kira contoh pecahan yang menggunakan simbol sama dengan. Tadi kan cuma lebih dari atau kurang dari ya. Misalnya. Sama aja. 1/2 misalnya. Sama dengan 1/2. 1/3 sama dengan 1/3. Atau yang lebih ininya. 1/2. 1/4. 1/2 sama dengan 1/4. Itu paham Bintang caranya menggunakan. Intinya dia sama. Potongannya itu sama dia polanya. Ada lagi yang bertanya? Oh, Bintang? Bintang. Naila? Yang mana? Yang ini. Kenapa bisa 1/2 dan 1/4 sama? Jelaskan sedikit. Ibu buat ya lingkarannya. Misalnya, Ibu gambar aja. Ini beda contohnya. Ini diarsir ya. Ini kan 1/2. Nah. Yang pertama, kan sama yang pola pertama itu 1/2. Kemudian yang ini dipotong menjadi 4, tapi 2/4 yang diarsir. Dari bentuknya kan sudah sama dia. Nah, ini tinggal dikali 1 kali 2,
2 kali 2 kan 2 dan 4. Makanya itu dia sama. Sampai sana sudah paham? Ella? Paham? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Tidak. Semua sudah paham ya? Mana suaranya Ibu nggak dengar? Semua sudah paham? Nah, kalau semuanya sudah paham, ada yang bertanya lagi. Nah, sekarang Ibu akan melakukan kerja kelompok. Nah, pertama Ibu bagi ini karena sudah duduk berkelompok. Ibu anggap saja yang ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Itu ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD dulu. Ibu bagikan dulu, nanti Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Satu ya. Anak-anak kan mendapat 3 lembar LKPD. Yang pertama ada petunjuk. Di LKPD pertama itu ada petunjuk, kemudian nanti anak-anak menuliskan nama kelompok. Nah, dituliskan. Kemudian yang LKPD kedua ada yang pertama itu ada pola kosongnya. Ada pola kosong yang masih kosong. Ada berapa pola di sana? Ada 5 pola. Nah, kemudian yang keduanya ada anak disuruh mengurutkan pecahan. Nanti dari pola yang sudah dipilih, kemudian anak-anak urutkan polanya. Kemudian bandingkan. Kemudian yang terakhir mengurutkan polanya. Pecahan yang sudah ditentukan dari polanya. Nah, yang kemudian yang terakhir itu kan ada pola yang berwarna. Nah, nanti anak-anak lakukan percobaan, kemudian anak-anak gunting dan tempelkan di pola yang kosong. Nah, sebelum memulai percobaannya, keluarkan dulu alat-alat yang kemarin Ibu suruh pakai. Gunting, lem, alat tulis, silahkan diletakkan di meja dulu. Nah, sudah, nanti Ibu akan ke meja masing-masing menjelaskan ya, kalau masih bingung. Nah, silakan melakukan percobaan dulu dengan menggunting pola yang berwarna yang sudah dibagikan. Kira-kira bentuk pecahannya seperti apa? Dah, masing-masing satu ya. Nanti polanya digunting, bentuk nanti sesuai pecahannya. Dan ditempel di pola yang kosong ini. Setelah ditempel nanti kamu bandingkan ya. Bandingkan, nanti ditulis hasilnya di sana ya. Semuanya bekerja ya, jangan ada yang diam, jangan ada yang kerja. Semuanya bagi-bagi tugasnya. Harus ada kerjasamanya, ingat. Yang paling penting kerjasama dulu. Biar hasil kelompoknya maksimal dan memuaskan nantinya. Tuh, nah setelah selesai melakukan percobaan, anak-anak selesai menempel polanya, silahkan diskusi dengan teman kelompoknya untuk membandingkan pecahan yang sudah anak-anak tentukan dari pola yang pada saat anak melakukan percobaan itu. Silahkan diskusi dengan teman kelompoknya, kira-kira bagaimana membandingkan antara pola A dengan pola B dengan pola C dengan pola D, dan seterusnya. Apabila sudah selesai diskusi, membandingkannya, langsung tulis di LKPD-nya ya hasilnya. Hasil dari membandingkan dan mengurutkan dari pecahan yang terkecil ke yang terbesar. Silakan ditulis di LKPD-nya setelah selesai berdiskusi dengan teman kelompoknya. Lengkapi dulu semua LKPD-nya ya, namanya ingat ditulis, nama kelompoknya. Di LKPD yang pertama, kemudian polanya ditempel. Ingat. Kemudian
perbandingannya, ingat ditulis. Kemudian urutannya, lengkapi dulu semuanya. Sudah semua? Sudah siap presentasi? Nah, sebelum mulai presentasi kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Nah, taruh dulu semua, berdiri dulu semuanya. Dah. Kita tepuk semangat biar semangat ya. Ada yang lupa tepuk semangat? Masih ingat kan? Masih. Dah. Tepuk semangat. Semangat. Lagi sekali tepuk P5 ya. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, luar biasa, hebat. Nah, duduk lagi kembali. Kelompok 1 siap-siap. Kelompok 1 silakan maju. Semuanya maju ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Nah. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok Bima Kaisa dan Netri. Bintang di tengah-tengah. Bintang di tengah-tengah. Nah. Mepet sana biar lihat juga hasil kerjanya. A lebih kecil dari Dilihat. B, B lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D, D lebih besar dari E lebih kecil dari A, D lebih kecil dari E lebih kecil dari C, A lebih kecil dari D. Mengurutkan pecahan 1/4, 2/7, 1/3, 2/5, 3/6. Gimana? Ada yang salah, Bu? Kelompok 2 mau menanggapi? Nah. Ada yang salahnya A sama B-nya itu, Bu. Yang A sama yang pola yang A membandingkan pola A dan yang B. Yang benarnya gimana? Harusnya A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Yang tadi kelompok A-nya membuatnya lebih kecil ya. Nah, jadi sesuai dengan, coba dilihat dulu. Sesuai dengan ini kelompok B-nya, yang pola A dan B-nya itu lebih apa? Lebih besar. Itu ya. Jadi di kelompok 1 tadi ada satu kesalahan dia. Di pola membandingkan pola A dan B harusnya lebih apa? Lebih besar, tapi dibuat lebih kecil. Nah, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yang lainnya sudah bagus. Silakan duduk. Saya dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama anggota kelompok Nimade Ariana Arya, Nikade Intan Novi Anggeni, Tito Jalan Ramah Utama, Komang Alis Rumana. Membandingkan pecahan. A lebih besar daripada B, B lebih kecil daripada C, C lebih kecil daripada D, D lebih besar daripada E, E lebih kecil daripada A, B lebih kecil daripada D, E lebih kecil daripada C, A lebih kecil daripada D. Mengurutkan pecahan 1/4, 2/7, 1/3, 2/5, 3/6. 3/6. Kelompok 1. Benar semua. Benar semua. Dari membandingkan dulu, ada yang salah atau keliru polanya? Sudah? Sudah benar. Kemudian mengurutkannya, sudah dari yang terkecil ke yang terbesar? Sudah. Jadi itu tadi kelompok yang terakhir ya, kelompok 5. Udah benar semua ya, tidak ada yang salah. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Nah, kelompok 5 silakan duduk. Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5 kelompok ya. Nah, Ibu kasih umpan balik sedikit. Nah, tadi kelompok A ada yang salah satu. Jadi sudah dibenarkan sama kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 2 sudah benar semuanya. Cuma tadi belum memperkenalkan diri ya. Kan memperkenalkan diri dulu baru baca hasil dari LKPD-nya. Nah, kemudian kelompok 3 tadi ada salah satu ya. Nah, itu harus yang sama dengan yang pola E dan A ya. Nah, kemudian kelompok berapa? Kelompok 4. Ada salah satu juga ya. Yang pola A membandingkan pola A dan D. Harusnya lebih kecil ya, bukan lebih besar. Nah,
Kemudian kelompok berapa? Terakhir, itu sudah benar semua ya. Nah, jadi setelah Ibu simpulkan, jadi hasil dari LKPD hari ini ya, yaitu A lebih besar dari B, B lebih kecil dari C, kemudian C lebih kecil dari D, D lebih kecil dari E lebih kecil dari A, B lebih kecil dari D, kemudian E lebih kecil dari C, A lebih kecil dari D. Kemudian mengurutkan dari yang terkecil, yang paling kecil dulu itu 1/4, kemudian 2/7, kemudian 1/3, dan 2/5. Kemudian yang terakhir 3/6. Itu urutannya. Kelompok yang terbaik jatuh pada kelompok 5. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Nah, semoga nanti anak-anak bisa mengikuti kelompok 5 ya ke depannya. Bisa menjadi lebih fokus lagi biar hasil kerjanya bagus lagi. Hasil dari pembelajaran hari ini. Kalau diingat-ingat lagi ya, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama. Nilai pecahan. Yang pertama dulu, dari awal dulu. Menyanyi ice breaking dulu, baru apa lagi? Baru lagi menonton video. Setelah itu belajar tentang pecahan, bentuk pecahan, simbol pecahan, apa lagi? Membandingkan pecahan, apa lagi? Mengurutkan pecahan. Bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang? Senang belajar pecahan? Senang. Nah, ke depannya Ibu harapkan anak-anak agar lebih semangat terus belajarnya ya. Di rumah nanti jangan main HP aja. Kalau main HP, gunakan untuk mencari materi. Misalnya nonton YouTube tentang pembelajaran materi yang akan didapatkan. Jadi searching-searching itu boleh main HP tapi batasi. Misalnya sebentar-sebentar aja. Jangan main game aja terus sampai malam. Nanti begadang, ngantuk di sekolah. Jadi harus, apalagi sekarang sudah di kelas 4, di kelas tinggi, harus belajar. Biar nanti dalam proses pembelajaran itu anak-anak semangat, gampang memahami pembelajaran, sehingga nanti menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau udah menghasilkan hasil yang maksimal, siapa yang senang? Anak-anak apa Ibu? Anak-anak, karena memperoleh nilai yang bagus. Ibu juga senang karena anak-anak memperoleh nilai yang bagus. Berarti anak-anak mampu memahami materi yang Ibu sampaikan. Itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita masih belajar di pecahan. Nanti kita belajar cara menghitung pecahan yang sama, penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Cara menghitungnya ini kan masih membandingkan dan mengurutkan ya. Nanti kita akan membandingkan pecahan yang penyebutnya yang berbeda dan yang sama. Kemudian nanti di rumah anak-anak kerjakan PR-nya halaman berapa itu? Halaman 32 ya. Sana mengenai pecahan. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Silakan anak-anak kerjakan, dilipat dulu biar ingat nanti sampai rumah bukunya. Dilipat. Nah, dilipat nanti dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya nanti kita bahas ya. Dah. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa ya. Dah, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri semuanya. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Dah. Bravo Santi. Santi.